Pertanian, tapi emang rata-rata banyaknya tuh di Kementerian Pertanian atau enggak mereka menjalankan usaha atau bisnis sendiri di bidang pertanian. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, saya Valenta Kurniasari, biasa dipanggil Valen. Saya dari jurusan Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Kalau ditanya masuk jalur apa sih? Nah, aku masuknya jalur SNMPTN atau jalur rapot. Jalur rapot tuh kita dilihatkan rapot dari semester 1 sampai semester akhir di kelas 12, yaitu semester 6. Jadi awalnya aku tuh tipe orang yang suka matkul matematika, tapi karena aku emang gak suka yang pure matematika, tapi ada berkaitan sama hafalan-hafalannya gitu, jadi aku lebih memilih ke ekonomi pertanian dan agribisnis. Jadi disitu kita belajar biologi, kita juga belajar ekonomi yang mana ada hitung-hitungannya. Nah sebenarnya aku lebih suka ke biologinya sih, karena ada hafalan, cuman aku nggak pengen yang benar-benar pure hafalan. Jadinya kenapa ambil ekonomi pertanian dan agribisnis, jadi bisa belajar pertanian yang basicnya adalah biologi agriculture dan juga belajar ekonominya itu gitu. Misalkan di jurusanku ekonomi pertanian dan agribisnis itu akreditasinya A, dan juga bentar lagi akan ke A internasional, itu bisa dilihat di websitenya, nanti aku kasih di sini website ekonomi pertanian dan agribisnis Universitas Gadjah Mada, nanti biar teman-teman bisa cari lebih tahu sebenarnya akreditasinya apa sih, dan katanya sudah akan bertaraf internasional juga. Di daerah Jogja itu biaya hidupnya cukup murah ya, jadi beda sama di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung mungkin akan lebih mahal dibandingkan di Jogja. Jadi kalau biaya hidupnya standar, termasuknya emang masih banyak pedesaan dan daerahnya emang tidak begitu mahal, dan untuk biaya hidup masih bisa dijangkau oleh anak-anak kuliah, anak yang dari kampus UGM gitu. Dan kalau aku tuh biaya makan untuk sehari 10.000 juga cukup gitu. Beda kalau misalkan di kota-kota besar kayak Bandung, Jakarta mungkin akan lebih mahal. Untuk materi kuliah yang didapatkan itu ada yang pertama basicnya tuh di semester itu kita belajar tentang pertanian seperti manajemen pertanian, terus ada ekonomi pertanian, terus ada pembelajaran kayak mikrobiologi gitu, dan basic pertanian itu di semester 1. Nah terus nanti di semester selanjutnya itu fokusnya ke ekonominya gitu dan agribisnisnya. Dan ada juga dulu kalau angkatan 2018 itu ada matematika, fisika, kimia, tapi untuk angkatan sekarang karena kurikulum baru itu tidak ada matkul kimia, fisika, atau matematika. Dan untuk nilainya apakah bisa dijangkau atau enggak, susah atau enggak gitu. Kalau nilai, asalkan kalian belajar dengan rajin dan tekun, untuk nilai itu nggak jadi masalah gitu. Jadi ya nilai kuliah sebenarnya gampang didapetin, asalkan kalian ketika ada pembelajaran kalian mendengarkan dengan baik dosennya, dan kalian tidak ngobrol sendiri seperti itu, atau enggak, apalagi selama kuliah online ya, seenggaknya kalian tuh mendengarkan dengan baik gitu, nggak ditinggal tidur. Insya Allah nanti pas ngerjain soal di ujian tengah semester atau ujian akhir semester di UAS atau UTS pasti bisa sih gitu.
Kalau peminatan itu sebenarnya ada sih antara mau milih ekonomi pertanian atau milih agribisnisnya gitu. Kalau misalkan peminatan itu tergantung, itu ada beberapa dosen pembimbing yang menganjurkan kalau misalkan mau ambil agribisnis, ambillah matkul yang berkaitan dengan agribisnis. Ada yang boleh campuran, jadi itu ke pilihan pribadi masing-masing sih. Dan itu mulai memilih itu di semester 4 atau semester 3 gitu, kita memilih matkul yang sekiranya itu sesuai sama keinginan kita dan arahnya kita tuh mau kemana gitu. Kalau misalkan kita fokus ke agribisnis ya kita ngambil matkul yang relate sama agribisnis gitu. Kalau misalkan kita mau ambil ekonomi pertanian, ambillah yang relate ke ekonomi gitu. Nah kalau aku kan baru semester 4, jadi untuk gambaran skripsi paling baru tahu dari kakak-kakak tingkat untuk skripsinya bagaimana. Nah kalau untuk tugas akhir atau skripsi itu biasanya ada beberapa yang melaksanakan penelitian, ada ya beberapa yang menggunakan data sekunder, tapi kebanyakan memang mereka lebih di menggunakan data primer atau data sekunder, seperti itu sih untuk tugas akhirnya. Dan biasanya selalu dibimbing oleh dosen pembimbing. Kalau misalkan prospek kerja lulusannya itu beragam sih, ada beberapa yang mereka mendirikan startup, ada juga beberapa dari mereka yang bekerja di bidang pertanian seperti di perusahaan pertanian, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Terus ada juga yang bekerja di BUMN, ada yang bekerja di Kementerian Pertanian. Jadi untuk bidang pertanian ini prospek kerjanya banyak sih. Ada beberapa juga yang mereka bekerja di bank seperti itu, atau enggak bekerja menjadi tadi di Kementerian Pertanian, tapi emang rata-rata banyaknya tuh di Kementerian Pertanian atau enggak mereka menjalankan usaha atau bisnis sendiri di bidang pertanian gitu. Jadi ya beragam kok untuk lulusan atau prospek kerjanya itu seperti apa, dan itu nanti bisa disesuaikan dengan minat dan bidang kalian yang kalian inginkan nanti kerjanya kemana. Kesan pertama selama kuliah di jurusan sih sebenarnya di semester 1 itu kaget sih, maksudnya kayak kita tuh udah banyak banget laporan praktikum karena emang agro gitu ya, jadi pertanian emang banyak sekali laporan praktikumnya, dan bahkan ada 6 kali praktikum atau 7 gitu selama satu semester. Jadi memang cukup mengagetkan sih untuk maba gitu, tapi nanti lama kelamaan mungkin akan terbiasa. Jadi itu sih kesannya, lumayan kaget. Dan sebenarnya sih kesan senangnya banyak ya, kayak di Universitas Gadjah Mada tuh diberikan banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi banyak organisasi-organisasi yang membuat kita itu berkembang gitu, entah secara soft skill maupun hard skill. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk baik dalam hard skill atau pengetahuan, tapi kita juga dituntut untuk baik dalam soft skill atau mengembangkan kemampuan di luar akademik. Untuk teman-teman yang ingin masuk di jurusan aku, jadi untuk teman-teman yang mau masuk ke jurusan ekonomi pertanian dan agribisnis, pastikan itu adalah hal yang ingin kalian capai. Maksudnya kalian benar-benar ingin ke jurusan tersebut, jangan ikut karena gengsi atau ikut karena pengen dapat UGM aja gitu. Jadi pastikan itu memang jurusan yang benar-benar kalian inginkan gitu, dan ketika jurusan itu emang benar-benar yang kalian inginkan, otomatis kalian gak akan jadi masalah gitu selama seberat apapun tugas kuliah yang ada gitu. Ya pokoknya buat teman-teman tetap semangat selalu dan jangan pernah patah semangat, karena di universitas manapun atau selama itu jurusan yang kalian inginkan itu tetap lebih baik sih ketika jurusan yang kalian inginkan itu adalah yang benar-benar kalian inginkan gitu. Jadi buat teman-teman
semangat, jangan pernah putus asa, dan gapapa mimpi kalian setinggi yang ingin kalian capai. Semangat. Sekian dari aku.